Oke, selamat datang di dalam pertemuan kita. Yang pertemuan di sini adalah pertemuan ke-11 di jaringan komputer. Di mana di dalam jaringan komputer kita akan pelajari itu disebut dengan kata static routing. Jadi mungkin kalian sudah pernah belajar, sudah bisa subnetting, sudah bisa juga VLSM. Nah, tahapan berikutnya yang kita akan pelajari di sini adalah disebut dengan kata namanya static routing. Jadi gimana antara satu buah router, jadi misalnya routernya itu di kampus A, baru satu lagi di kampus B. Nah, dari kampus A, kita ada user di kampus A, itu ingin koneksi ke user yang ada di kampus B. Jadi kalau misalnya contohnya itu simpelnya itu kalau misalnya ini ada 3 buah host, baru 3 buah host ini terhubung dengan namanya si router. Oke, baru tuh router, pastinya ini adalah juga namanya router ya. Nah, terus supaya lebih gampang ya, ini saya tulis adalah router A yang ada di kampus A, sedangkan ini adalah router B yang ada di kampus B. Setelah itu di sini juga ada namanya disebut ya kalau kita bisa bilang itu ada namanya 3 host juga. Nah, jadi pertanyaan saya adalah gimana caranya saya bisa menghubungkan antara 3 host di sini yang ada di kampus A dengan 3 host yang ada di kampus B. Ya, mungkin agak tadi lupa ya. Maksudnya di sini adalah 3 host di kampus A dan 3 host yang ada di kampus B. Gimana cara saya menghubungkannya? Sedangkan yang biasanya kita sudah lakukan namanya subnetting ya. Itu kalau saya subnetting itu cuma tahapannya itu cuma sampai pada bagian gimana ya udah cukup tuh dah yang penting di antara router itu bisa terhubung. Nah, tetapi sekarang kita nggak lagi. Antara dari host ini, yang host di kampus A, bisa terhubung ke dalam host yang ada di kampus B. Mungkin kalau misalkan tes di dalam Cisco Packet Tracer itu biasanya error ya. Nah, gimana caranya kita akan membahasnya itu di sini. Tetapi saya akan bagi ke dalam 2 video. Yang video ini adalah dia berfokus ke dalam materi. Jadi materinya mungkin agak sedikit membosankan. Ya, kalau saya membosankan seperti biasa, ya pelajari aja dulu. Jadi ya nanti setelah itu baru akan satu lagi video itu fokus ke praktek. Jadi itu akan menggunakan namanya Cisco Packet Tracer. Oke, kita masuk ke dalam materi kita. Jadi di dalam materi kita nanti itu adalah di pembahasannya itu kalau misalnya disesuai dengan yang kalian dapatkan yang kayak gini, ya mungkin kan dapatnya itu PDF ya. Saya tetap akan menggunakan namanya PowerPoint karena di sini ada sedikit animasinya, jadi akan lebih kelihatan lebih baik dibandingkan dengan PDF yang datar tampilannya. Oke, jadi di dalam pertemuan kita ke berikut ini adalah pertemuan kalau misalnya sesuai dengan minggu itu adalah pertemuan ke-10 nih. Tetapi ke-11. Tetapi kalau misalnya untuk sesuai dengan pertemuan tanpa UTS itu masih masuk ke dalam namanya pertemuan ke-10. Maka di sini adalah tulisnya pertemuan ke-10. Oke, tapi tidak masalah kita tidak akan membahas pertemuan-pertemuan tersebut karena ya kadang-kadang sangat memusingkan. Jadi kita akan lebih fokus ke dalam materi kita. Oke, kita masuk. Jadi pertama adalah disebut dengan kata static routing. Jadi gimana sih apa dasarnya kita melakukan namanya static routing dalam komputer ini atau dalam Cisco Packet Tracer atau dalam jaringannya. Dan gimana caranya jaringan tersebut dari kampus A ke kampus B itu bisa terhubung. Nah, jadi pahami dulu konsepnya. Jadi pertama saya ingin mengirimkan paket dari host X yang akan dimulainya kalau misalnya kita ada lakukan namanya tahap enkapsulasi nih. Masih ingat ya? Ada pertama di bagian layer paling atas sampai layer paling bawah, layer ke-1. Jadi ada namanya 7 layer di 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi itu semua sudah dienkapsulasi, setelah itu akan dikirimkan. Oke, dikirimkan ke host yang ada si Y. Jadi kalau misalnya kita dalam gambar, ini itu dikelihatannya di bagian mana? Di bagian sini. Jadi pertama di komputer host X yang ini dan routernya ini akan dikirimkan kepada si host Y dengan routernya ini. Oke, aman ya sampai sini ya. Berarti kita udah tahu gimana caranya dari mana ke mana. Itu udah sampai saat itu dulu. Oke, nah jika sudah begitu, maka kita akan ada namanya data. Datanya itu adalah dari mana, oke, ini source-nya, sumbernya, berarti H11 ini MAC address. Biasanya MAC address pada beberapa perangkat itu berbeda, tapi kalau misalnya ada sih yang sama, kalau misalkan pernah dengar itu ada disebut dengan kata MAC address config. Nah itu sesuai dikarenakan apa? Mungkin dikarenakan satu adalah dia menggunakan namanya virtual. Jadi kalau bisa dia menggunakan sebuah virtual dalam satu komputer, ada virtualnya. Nah, itu biasanya kadang-kadang itu adalah konflik, MAC address konflik. Jadi supaya itu tidak terjadi ya biasanya kita menggunakan tidak menggunakan virtual. Tapi Pak, kan menghemat
cost. Nah, tapi kita nggak akan bahas ke sana. Kita akan tak fokusnya ke sini. Oke. Jadi sumbernya di sini adalah MAC address-nya itulah H11. Dia ingin mengirimkan kepada si siapa? Kepada si H22. Tetapi sebelum ke sana, maka otomatis dia akan terlebih dahulu kemana? Ke A11. Oke, sampai sini aman ya? Oke, jika sudah aman, berarti kita lanjut. Jadi bagaimana si X mengetahui bahwa paket ini akan dikirimkan kepada si router A, tetapi tidak secara langsung ke si host Y, karena kita tujuannya tadi ke host Y. Nah, host X menentukan destination yang tidak di dalam jaringan yang sama. Karena kalau misalnya kita bilang di kampus A dengan kampus B, itu jaringannya tidak sama. Meskipun kalau misalnya kita sesuai dengan VLSM itu kita bagi-bagi nih IP-nya. Tapi itu juga bukanlah bagian yang sama atau jaringan yang sama. Sehingga gimana cara paket itu bisa dikirimkan? Nah, ada paket itu dia melalui namanya default gateway. Makanya inilah yang sangat penting itu default gateway-nya. Melalui mana? Dia sampai kepada si tujuannya. Oke. Nah, dia itu how does the host X obtain the router A layer 2 address? Jadi gimana sih host X dapat mendapatkan router A layer 2? Layer 2 itu biasanya itu adalah network-nya. Bukan layer 2 itu bukan network-nya, itu adalah link-nya, MAC address-nya. Oke. Layer 2 itu adalah bagian MAC address. Jadi gimana cara dia mendapatkan MAC address-nya? Di mana katanya query the router for the router MAC address. More later mungkin akan dijelaskan bagian selanjutnya. Bukan mungkin ya, tapi memang nanti akan dijelaskan bagian berikutnya. Jadi dia sana akan dijelaskan apa? Di dalam MAC address tersebut itu ada terdapat di dalam routernya masing-masing. Oke. Ini masih kita bagian sini loh. Kita masih belum berjauh-jauh ke sini. Kita masih berfokus ke dalam sini. Oke. Maka router A akan menerima paket di dalam port FA0/0. Ini dia menggunakan FA0/0 yang menghubungkan antara sini dengan si ini. Dihubungkan dengan menggunakan FA0/0. Setelah itu, now, apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi? Kan dibilang, now what happened? Berarti sekarang, apa yang terjadi? Sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Yaitu adalah router A akan menggunakan tujuannya. IP address tersebut adalah mencari di dalam table routing. Jadi routing itu adalah bentuknya adalah sebuah table yang digunakan untuk pencarian tujuannya dia mau kemana. Oke, jadi dia akan digambarkan dalam sebuah table. Jadi tabelnya ini apa? Akan ditentukan. Ini ada nggak di sini? Oh, misalkan lah kalau misalnya kita dalam sensus penduduk. Supaya lebih gampangnya saya ibaratkan adalah ke dalam sensus penduduk. Misalnya adalah seorang pemerintah, dia tujuannya pengen cari siapa? Misalnya cari Aprianto, mungkin Aprianto Halim itu terkenal ya kan. Jadi dicarilah Aprianto Halim ini di mana. Oke? Nggak mungkin kan dia langsung dapat, oke Aprianto Halim ada di sini. Enggak. Gimana caranya? Yaitu apa? Dia pertama akan cari dulu bagian-bagiannya. Kemana arahnya? Oke, bagian sini. Ada yang kenal Priantol Him? Nggak ada. Bagian sini. Oh, ada, Pak. Sini, Pak. Oke, dicari lagi. Oh, ternyata dia bagian ini, Pak. Nah, maka apa? Didapatkanlah dari bagian-bagian tersebut. Bukan langsung sampai ke tujuan, tetapi dari apa? Dari daftar sensus penduduk. Sama halnya juga yang ada di dalam table routing ini. Jadi pertama-tama ketika kita ingin sampai kepada si tujuan, kita akan melihat dulu dari tabelnya. Lihat kemana tujuannya. Oh, ke sini. Ada nggak tempat sembuh? Tempatku nggak ada loh. Oh, ya udah, aku cari tempat lain ya. Nah, oh ada di sini. Disitulah dia dapatnya. Yaitu disebut dengan kata table routing. Jadi, di dalam table routing itulah menentukan dia melewati mana. Maka ada disebut dengan kata next hop. Next hop, lompatan berikutnya, bukan harapan selanjutnya. Agak sedikit berbeda ya. Karena di sini nggak ada E-nya di belakang. Next hop, berarti lompatan berikutnya. Dia melalui mana? Kemana arahnya? Itulah disebut dengan kata next hop-nya. Nah, jadi address-nya itu adalah dia melalui exit port-nya adalah menggunakan FA0/1. Jadi dari sini, jadi 192.168.22 itu di mana? Yang di sini. Jadi pertama-tama dia masuk ke sini, dah. Dia ingin sampai ke tujuannya melalui mana? Oh, lewat dari sini. Gak mungkin kan dia lewat 21. Bah itu apa? Balik lagi kan? Nggak mungkin. Jadi apa? Berikutnya. Jadi dari sini, host X, dia harus mau kemana? Oh, ke sini. Yang FA0/0. Itulah tujuannya. Oke?
Sampai sini mungkin ya masih kurang mengerti, tapi tidak masalah. Ini kalau misalkan memang baru pertama kali belajar static routing, pastinya akan sangat ambigu ya. Tapi tidak masalah, kita akan pelajarinya dengan sangat perlahan-lahan. Tetapi jika kalau misalkan masih memiliki masalah atau mungkin masih memiliki pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya melalui tempat yang sudah saya sediakan. Oke, kita lanjut. Jadi pertama, ketika router A know the exit port in the internet interface, berarti dia tahu, oh oke, lokasinya di sini. Oke, saya akan kirimkan. Maka apa yang dilakukan? Apa yang terjadi berikutnya? Maka router A akan melihat tabel tersebut dan dia akan mengkoneksikannya ke sana supaya dia membawanya itu data tersebut ke si B. Jadi pertama, jadi ketika dia sudah tahu, oke di sini, silakan masuk ke sini. Terus ini, oh silakan masuk ke sini. Jadi apa? Disesuaikan dengan data-data yang ada di dalam tabelnya. Jika data tersebut emang ada dalam tabel, berarti diberikanlah maju ke sana. Oke? Setelah itu, maka kita akan sedikit berubah. Jadi tadi tujuannya, jadi udah jadi sumbernya adalah H11. Ini dia, tujuannya ke sini. Baru, router A no has the information is the needed for the forward packet. Know the destination MAC address is the B111. Itu di sini. Maka dia akan lakukanlah pengiriman. Setelah dilakukan pengiriman, jadilah ini. Simple ya. Ya, simple lah segini ya. Tapi itulah dia. Caranya itu. Gimana dia bisa mengirimkannya. Kalau misalnya ini masih gampang, ini satu jalur. Kalau misalnya terbagi dalam jalur-jalur yang banyak. Contohnya itu apa? Jaringan internet kita. Jaringan internet kita itu bukan hanya satu buah router. Misalnya saya ke Google. Apakah cuma satu buah router? Enggak. Mungkin kalian bisa lihatnya dengan apa? Yaitu dengan menggunakan namanya trace route. Jadi ketika kalian trace route, mana-mana dilewati, itulah router-routernya. Dan itu router itu bukan cuma hanya satu jalur ya. Kalau misalnya dia cuma satu jalur sampai ke tujuan gampang. Tapi kadang-kadang banyak jalurnya. Itu yang perlu kita ketahui. Tetapi apakah dia menggunakan static routing? Dan apakah static routing itu rumit? Kita lihat aja nanti. Kalau misalnya saya kasih tahu sekarang, kayaknya nanti agak disebut agak kata spoiler. Jadi saya nggak kasih tahu. Tunggu aja nanti di bagian prakteknya. Oke, kita lanjut lagi kembali. Jadi sekarang dia adalah sudah mengirimkan paketnya ke dalam menggunakan layer kedua dan tujuannya sudah berubah. Jadi sumbernya sekarang sudah berubah. Yang tadi adalah H11, sekarang sumbernya adalah menjadi A22 sesuai dengan yang ada di sini, MAC address-nya. Setelah itu di sini tujuannya adalah ke B11. Setelah itu dapatkanlah berikutnya, kayak lagi tadi. Itu lakukan lagi kayak tadi. Jadi dia tetap akan langsung mengecek tabel. Oh, tabelnya kemana? Ke sini. Oke, ke sini. Jadi dia akan sesuai dengan tabel. Jadi tiap misalnya di sini adalah kalau misalnya kita ibaratkan router itu macam adalah sebagai kelurahan. Misalnya dari kecamatan, dari kecamatan baru dari misalnya nih, saya pengen kirimkan surat nih. Simpelnya itu adalah ketika saya kirimkan surat kantor pos ya. Oke, kantor pos. Kode berapa? Kode pos mau kemana? Ini dicek. Itu kita nggak tanya lagi kenapa? Kita sudah tulis. Oke, kode posnya ke sini, ke sini, ke sini. Berapa yang dilakukan oleh si tukang pos? Itu dia kirimkan dari tukang pos kirimkan. Oke. Oh, ke sini. Oke. Ini kodenya di sini. Di mana itu? Oh, di sini. Oke. Oh, terus kayak masih belum. Di mana? Dari sini kemana lagi? Ke situ. Nah, itu dia. Ya, sama juga kayak jalan. Misalnya saya pengen jalan dari rumah saya ke mikro, maka saya perlu dilewati jalan mana. Sama kayak ini. Oke, kita lanjut. Jadi, apa yang lagi terjadi berikutnya? Nah, ini terus dia akan bertanya, apa lagi terjadi berikutnya? Kenapa? Belum sampai ke tujuan. Terus, kenapa? Tujuan kita dari host X mau ke si host Y. Oke, berapa yang dilakukan? Maka router B akan menggunakan destination-nya. Tadi saya tetap maunya adalah ke tempat tujuannya, ke tempat yang ada di sini, host X-nya. Ya udah, melalui table lagi, cek lagi di mana lagi. Oh, ternyata ditemui bahwasannya itu ada di bagian ini. Oke, di mana lewat mana? Lewat sini. Oke, silakan. Itulah dikasih. Setelah itu, ya udah. Ketika itu dilakukan, ini dia. Since the AC interface is the serial interface, not an internet interface, router B does not need the layer 2 address for the next hop. Remember, the serial interface are the line up pipe, one way in and one way out.
Maksudnya apa ya? Nah, maksudnya dalam pengiriman jaringan itu adalah seperti dalam bentuk pipa. Jadi kalau kita pipa itu adalah misalnya kalau kita taruh air nih, masuk air, masuk air ke dalam pipa tersebut. Apa yang terjadi? Yaitu apa? Airnya masuk. Apakah terjadi air masuk dengan air keluar? Oke, kita bisa bilang adalah kalau misalnya dia masuk, bisa Pak. Kan maksudnya dari kanan keluarnya kiri ya. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kita masukkan air dari kanan dan dari kiri bisa keluar juga dari kanan dan dari kiri? Pastinya tidak. Itu apa? Satu jalan. Apakah dia masuk atau dia keluar? Itulah dalam bentuk pipe-nya, maksudnya bentuk dari pipanya. Karena dari pipa ini adalah dia cuma hanya bisa menggunakan satu buah jalan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan kabel serial, berarti dia tidak membutuhkan namanya layer kedua. Jadi ini adalah sedikit kelebihan ketika kita menggunakan namanya kabel serial. Okay, when the interface point-to-point the serial connection, the routing table process does not even look the next IP address. Jadi kalau misalnya dia tidak membutuhkan namanya IP address, jadi tidak perlu lagi. Jadi router B now encapsulating the IP packet into the proper data link frame using the proper serial encapsulation. Jadi agak sedikit berbeda nih. Jadi menggunakan namanya HDLC, PPPP, dan lainnya. The destination layer is the set the broadcast sender is the only other than to the pipe. Oke, jadi mungkin ini sedikit penjelasan ya, tapi tenang aja. Jadi kalau misalkan kurang bisa bahasa Inggris, ya tetap akan saya terjemahkan, jadi kan akan lebih gampang. Jadi maksudnya di sini adalah destination layer 2, ada yang diatur di dalam broadcast sejak dia dikirimkan dari other ke dalam pipa tersebut. Nah, di sumber layer 2 is the set to the exit port. Maksudnya apa? Layer dia sumbernya itu dari mana? Dia maunya kemana? Keluarnya kemana? Jadi kasih tahu. Jadi kalau misalnya kita masukkan dari kabel B, otomatis udah keluarnya pasti C. Nggak akan mungkin lagi nyari. Kenapa? Serial. Nah, ingat serial itu adalah masuk satu, keluar satu. Oke? Jadi langsung lah muncul lah. Jadi setelah itu masuk. Setelah dapatkan sini, ya udah, finally didapatkanlah bahwasannya itu dari mana? Dari sini. Kenapa? Dia langsung connect. Karena kalau misalnya router dengan host itu langsung connect. Makanya kalau misalkan ping dari punya kalian host ke si router itu terconnect. Oke, maka dia langsung dapat terconnect karena dia langsung tidak perlu lagi table, tidak perlu lagi apa karena udah bisa langsung ping. Yang penting dia sudah sampai di router C, itu sudah. Jika sudah, maka router C look the table IP address apakah emang ada. Nah, setelah itu dapatkanlah tujuannya. Ini dia. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya kayak gini, nah ini dia. Jadi dia tetap akan dilakukan namanya masuk, terus di sini, keluar dari sini, dan sampai ke dalam tujuan. Oke. Itulah dia dari cara pengirimannya. Jadi mulai dari PC1 ke PC kedua. Gimana caranya dia dibaca, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada sedikit video detail. Nah, ini video detail ini mungkin akan saya share ke kalian. Di sini emang nggak akan kelihatan. Ya, sabar ya. Emang nggak kelihatan sih. Nah, jadi nanti akan saya buat. Jadi akan saya tampilkan videonya. Jadi karena akan lebih gampang dan lebih paham gimana cara untuk memahami. Oke? Nah, jadi nanti akan saya kasih video. Jadi silakan kalian lihat videonya. Dan videonya itu bisa kalian dapatkan melalui link yang saya berikan atau melalui dari video yang akan saya share. Oke? Nanti jika sudah siap video, nanti akan saya buat sedikit penjelasan atau dalam videonya mungkin akan juga akan berikan penjelasan. Oke, kita lihat dulu videonya. Jadi dalam video mungkin akan dijelaskan sedikit. Ini ada gimana cara pengaturan dalam Cisco. Ini ada jelasin sedikit ya, tetapi supaya lebih gampangnya ya tidak akan penjelasannya terlalu jauh karena nanti ini ada lebih ke dalam Cisco Packet Tracer. Jadi supaya lebih gampangnya nanti akan saya jelaskan dari dalam Cisco Packet Tracer. Oke, jadi kita akan masuk dulu ke si videonya. Jadi di videonya nanti akan saya share ke kalian videonya itu adalah yang ini. Ini ada terdapat 4 video. Di 4 video itu adalah video kelanjutan.
dan seterusnya sampai dengan terakhir. Oke, perlu ini bisa saya akan share di sini. Oke, kita akan mulai play videonya. Saya memiliki paket untuk PC kedua, gimana? Maka apa yang dilakukan? Nih, sebenarnya kayak tadi sih bentuknya. Jadi adalah dilakukan pengiriman. Oke, jadi katanya PC 2 itu adalah berdarah di dalam jaringan yang berbeda. Maka apa yang dilakukan? Ya udah. Maka dikarenakan PC 2 itu berada di dalam jaringan yang berbeda, maka saya akan melakukan enkapsulasi paket tersebut dan send ke dalam network saya. Maka sudah disampaikan. Sampai sini? Iya, betul. Ini cuma cukup simpel aja, karena cuma cukup sampai sini aja. Maka ada video berikutnya. Kita masuk ke video berikutnya. Nah, jika sudah dapat dari sini, maka kita lakukan apa? Berikutnya, lanjut. A packet sent to the mail address, let me investigate the folder. Maksudnya lebih jauhnya dia akan lakukan namanya investigasi. Saya diinvestigasi, okay, I can see from data destination IP address that this packet need to be forward. Berarti tandanya apa? Bahwa paket ini akan dikirimkan pastinya ya. Nah, kita akan melihat tujuannya itu maunya kemana? Oh, ke sini. Oke, ini dari mana? Oke, ini langsung ke sini. Oke, silakan. Jadi ada namanya tabelnya. Jadi nanti kita akan membuat tabelnya itu gimana cara buat tabelnya itu nanti kita buat. Oke. Nah, oke, boleh silakan. Lewat sini ya. Nah, ini dia, boleh. Maka ketika dia sudah membaca dan MAC address-nya itu mana? Ini. Oke, boleh. Silakan. Ini MAC address-nya. Nah, inilah dia. Jadi ketika dia dapat sumbernya dari sini, tujuannya ke sini. Maka ketika dia sudah dapat tujuannya, dan ketika dia sudah sampai ke si tujuan, oke, silakan lewat. Maka ketika dia sudah dapat, oke, nah silakan ini frame-nya akan dikasihkan kepada kamu. Oke, ini ya. Udah, kita lanjut ke video yang terakhir, video yang ketiga. Oke, nah paket tersebut akan di-send ke dalam address. Saya akan cek lagi, jadi kayak tadi lagi dia akan di-cek. Oke, destination-nya ini, source-nya ini, I can see the type of destination address that the packet need to be forward. Oke, dia bisa bahasanya. Karena kan dia memiliki 3 layer ya, kalau dalam komputer itu memiliki 3 layer. Link, baru physical, sama network. Nah, jadi dia bisa dapat bacaan sana. Oke, oh ternyata paketnya ada di sini. Berarti garis serial. Terus, lompatan berikutnya dia lihat dari sini. Nah, inilah dia. Setelah dia dapat di sini, maka dia akan kirimkanlah datanya. Yaitu, tapi pertama, dia harus tahu. Send over the serial connection, I will use the broadcast destination address. Jadi kalau misalnya tujuannya dari serial itu apa? Menggunakan itu apa? Broadcast. Oke, makanya kenapa kita harus juga ada namanya IP broadcast dari IP network. Oke, sampailah ke si tujuan. Setelah sampai di tujuan, yaudah karena dia langsung di sini, yaudah kenapa? Directly, tanpa ada namanya hambatan. Jadi langsung, oke ini sudah bisa diping, kirimkan langsung ke sini. Itulah dia. Jadi pertama kita akan membuat tabelnya. Nanti tabelnya kita akan buat dalam Cisco Packet Tracer. Jadi kalian juga akan melihatnya gimana caranya dan kita akan masuk ke sana. Oke. Nah, sekian dari video saya yang ya ini cuma hanya video teori ya. Jadi penjelasan teori yang ada di dalam modul. Jadi kalau misalnya kalian ingin tanya mengenai modul tersebut atau mengenai video ini, silakan kalian tanyakan di tempat yang sudah saya sediakan. Dan jika kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya selamat belajar-belajar dan pastinya ada latihan di tempat praktek. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan di tempat yang telah saya sediakan. Dan jika tidak ada yang mau tanyakan, berarti cukup sampai sekian dan